Hai, good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel dan beberapa hari yang lalu saya coba hunting casing untuk mini PC di marketplace. Saya coba cari yang murah tapi punya desain serta build quality yang oke. Akhirnya ketemulah saya sama casing mini Paradox Gaming Luxi, produk baru dari Paradox Gaming. Casing ini punya harga di kisaran 350 ribuan aja. Uniknya di harga segitu dia udah nyertain sebuah PSU SFX dalam paket pembeliannya. Padahal kita tahu harga PSU SFX itu biasanya di atas harga PSU biasa. Dan saya pikir PSU dari Paradox Gaming harusnya udah cukup lumayan untuk penggunaan sehari-hari. Karena Paradox Gaming sendiri adalah sebuah brand yang sudah lama malang melintang di dunia peripheral PC, termasuk memproduksi power supply juga. Setelah itu saya putuskan untuk check out dan beli casingnya, dan kurang lebih 3 hari kemudian casingnya sampailah di studio Kentang Tech. Oh iya, video ini kita buat tanpa endorse sama sekali dari Paradox Gaming-nya ya. Kita buat video ini atas inisiatif kita sendiri bikin kontennya. Hehe. Jadi sepertinya mukadimah kita cukup sekian aja. Yuk daripada penasaran, tontonin videonya sama-sama. Jadi sambil kita buka paketnya, kita mau cerita dikit nih ya. Seperti yang kalian lihat, paket pengiriman dari toko tempat kita beli adalah seperti ini. Mereka nyarinin kita untuk nambah packing kayu. Jadi packing kayunya sendiri itu untuk ukuran seginian nambahnya 50 ribu aja. Ini tempat kita belinya, tokonya dari Bandung dan lokasi kita sendiri ada di Jawa Timur. Kemudian untuk ekspedisi pengirimannya kita pakai JTR atau JNE Cargo yang biayanya itu jauh lebih murah memang. Kalau mau di total itu rincian total hingga casing sampai ke kita itu jadi seginian. Jadi totalnya itu Rp463.500. Untuk toko tempat kita beli ini udah yang termasuk paling murah di antara yang lain, kita udah seleksi. Di toko lain itu ada yang jual hingga di harga Rp365.000 bahkan di Rp375.000. Ya lumayan lah selisihnya. Oke, jadi seperti inilah penampakan dari casing Paradox Gaming Luxi-nya. Untuk unit yang kita pilih ini yang warna putih, sedangkan untuk pilihan lainnya ada pula yang berwarna hitam. Untuk build quality-nya ini menurut saya udah bagus, bahannya lumayan tebal dan kokoh untuk sebuah casing seharga 300 ribuan. Sekarang kita coba buka dan lihat lebih detail dalaman casingnya. Jadi seperti inilah dalaman casingnya. Untuk ukurannya sendiri, casing ini punya panjang 33 cm x 29 cm dengan lebar di 14,5 cm. Kemudian untuk supportnya, casing ini support mulai dari Mobo MATX dan ITX aja. Jadi Mobo ATX udah pasti nggak support dengan casing ini. Terus di sini kita bisa lihat posisi PSU-nya itu ada di atas seperti ini. Dan kalau mau kita lihat lebih dekat, PSU-nya sendiri ini benar asli dari Paradox Gaming. Jadi PSU-nya bukan model PSU biasa, tapi memang PSU untuk mini PC dengan ukuran SFX. Nah, yang agak absurd memang penyebutan nama PSU-nya ya. Di sini tipenya itu SFX 400F, tapi wattnya itu bukan yang 400 watt, melainkan 200 watt. Jadi mungkin lebih cocok kalau tipenya jadi SFX 200F gitu. Hehe. Terus untuk perkabelannya PSU ini udah cukup bagus, tipis-tipis begini, bukan yang pakai kabel warna-warni kayak PSU murah meriah biasanya. Menurut saya dengan harga Rp345.000 ini murah banget ya. Udah dapat casing mini, dapat PSU SFX 200 watt seperti ini pula. Ini mah kebangetan murahnya. Di sini juga kita dapat satu buah fan 10 cm di bagian belakang, terus ada kabel power original di bawaan casingnya. Kemudian untuk panelnya dan portnya juga udah lengkap. Ini ada port untuk USB 3 dan juga untuk USB 2. Bahkan di bagian depan itu nyediain port untuk USB Type-C juga, walaupun ini yang model converter ke USB 2.0 biasa. Tapi biar begitu, ini termasuk udah lengkap banget untuk sebuah casing dengan harga 300 ribuan aja. Ini mah gokil banget, murah parah lah pokoknya. Oke, sekarang kita langsung rakit aja beberapa komponen ke dalam casingnya. Ini asli kita pakai part-part yang murah-murah semua dan belinya dalam kondisi second. Pertama untuk Mobo kita pakai Gigabyte H110. Mobo untuk LGA 1151 begini ini harganya itu bisa didapat mulai dari harga 375 hingga 400 ribuan. Kemudian untuk prosesor ini kita juga pakai prosesor murah meriah. Ini adalah Intel G4560. Prosesor Intel Kaby Lake harga 165 ribuan ini adalah prosesor Intel generasi ke-7. Dia punya dual core dan 4 thread. Speednya sendiri 3,5 GHz dengan TDP cuma di 54 watt aja. Jadi cocok karena PSU yang kita pakai kecil cuma 200 watt maksimal, maka komponen-komponen yang kita pakai tentunya harus yang irit daya pula.
Terus RAM-nya kita pakai satu keping RAM 8GB dari Venom RX seperti ini. Untuk harganya ini mulai dari harga 250 hingga 275 ribuan per kepingnya. Sekarang kita pasang coolernya dan langsung kita rakit. Nah, pas ngerakit, awalnya kita mau pakein cooler dari NYK Mini Tower seperti ini. Tapi ketika proses rakit dan mobo masuk ke dalam casing, ternyata tinggi dari coolernya itu kelebihan, jadi nggak muat sama casingnya. Akhirnya kita ganti coolernya pakai stock cooling aja, karena memang prosesornya sendiri harusnya nggak bakalan panas karena TDP-nya juga cuma kecil banget di 54 watt aja. Terus di bagian samping kanan ini ada slot kecil tempat naruh storage atau lebih tepatnya harddisk 3,5 in atau SSD seukurannya. Dan untuk storage di sini kita pakai SSD murah meriah juga seharga 200 ribuan, yakni Ramsta sebesar 240 GB. Pokoknya kali ini kita coba bikin mini PC semurah mungkin, sekentang mungkin kesukaan kalian semua. Hehe. Terus untuk masalah manajemen kabel ini tentu nggak masalah ya, karena ngerakit PC di casing kayak gini tentunya manajemen kabel bukan prioritas yang gimana-gimana. Kita rapikan sebisa mungkin, yang penting pastikan nggak ada kabel-kabel nyantol ke bagian fan dan HSF-nya. Sekarang kita pasang VGA-nya. Untuk VGA di sini masih pakai VGA murah meriah dan ini adalah Nvidia GeForce MSI GT710 1GB DDR3 64 bit. Ini sebenarnya VGA copotan dari PC build up beberapa hari kemarin. Kita pakai sementara di sini biar mini PC-nya jadi. Sedangkan yang PC build up kemarin itu kita ganti pakai yang lain VGA-nya. VGA ini di online itu harganya murah banget. Ada yang jual itu cuma di kisaran 250 ribuan aja. Oke, sambil kita finishing, kita spill total budget yang kita habisin untuk mini PC kita kali ini. Jadi totalnya itu cuma Rp1.385.000 aja. Murah banget bukan? Hehe. Kedepannya nanti kita akan coba upgrade beberapa komponennya dan kita akan bikin yang lebih jos lagi spesifikasinya dengan casing ini. Sementara ini kita masih hunting part-part satu persatu juga. Kalau udah lengkap baru kita upgrade ini mini PC-nya. So, sekarang saatnya pengujian. Langsung aja di sini kita coba tes benchmark sintetis dulu. Di sini dengan Cinebench R15 didapatkan skor 346 CB untuk multicore-nya dan 139 CB untuk single core-nya. Untuk suhu saat pengujian seperti yang kalian lihat, dengan berbekal stok cooler aja suhunya masih adem dengan suhu maksimal di 59 derajat Celcius. Terus kita coba juga tes dengan render video 1080p dengan durasi 10 menit bisa terrender sempurna dengan memakan waktu 4 menit 35 detik aja. Ini cukup lumayan mengingat prosesornya cuma punya dual core aja dengan tambahan 4 thread. Sekarang yang tentu kalian tunggu adalah pengujian gamenya. Di sini nggak tanggung-tanggung ya, kita tes dengan kurang lebih sekitar 10 gamean, terdiri dari beberapa game PC dan juga game-game emulator PS2 dan PSP. Dan beginilah hasil pengujiannya. Pada game seperti Valorant dengan setting low di 1366x768 didapatkan FPS yang lumayan, yakni di 96 average FPS. Kemudian pada game Honkai Star Rail di resolusi 1366x768 pula dengan setting very low didapatkan FPS di kisaran 30 average FPS. Lanjut ke game PES 2017, updatean 2023. Di resolusi yang sama yakni 1366x768 karena kita pakai monitor 20 in. Di sini dengan setting medium didapatkan FPS yang lancar banget dengan FPS di 58 average FPS. Lantas di game Genshin Impact dengan setting low di resolusi 1366x768 didapatkan FPS yang cukup baik pula di kisaran 37 average FPS. Kemudian di game Minecraft dengan setting fancy di resolusi 1366x768 juga didapatkan FPS yang cukup baik di kisaran 101 average FPS. Kemudian kita coba di game yang lebih berat yakni GTA 5 dengan setting normal di resolusi 720p kali ini. Didapatkan FPS di kisaran itu 38 average FPS.
Kemudian seperti yang kita bilang, kita tes juga dengan beberapa game dengan emulator PS2 dan PSP. Dan beginilah hasilnya. So dari hasil pengujiannya tadi terlihat banget kalau mini PC kentang 1 jutaan yang kita rakit dengan casing Paradox Gaming Luxi ini ternyata masih cukup keren loh ya. Dia bisa jalanin beberapa game populer dan kasual yang kita uji dengan cukup baik. Walaupun memang untuk resolusinya kita maininnya masih di resolusi 1366x768 aja. Mainin game emulator PS2 dan PSP pun juga masih bisa ternyata. Terlihat dari hasil tes kita semuanya berjalan dengan cukup baik dan lancar. So gimana nih pendapat kalian tentang rakitan mini PC kita kali ini? Tuliskan semua di kolom komentar. Terima kasih udah nontonin video ini sampai habis. See you in the next video, adios dan jangan lupa semangat setiap hari.